Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, awak anak dua didik betul. Jangan anak awak suruh sembahyang, awak indah. Anak awak suruh mengaji, awak indah. Anak tahu sifat Allah 20 wujud kidam baka, awak tidak hafal. Ayat mengatakan, ku ampusakum, dirimu baru keluargamu. Bukan berarti kita tidak mau mengajarkan anak. Kita ada salah sebahagian begini. Anaknya disuruh taat, orang tuanya tidak taat. Nanti akhir-akhirnya orang tua ke neraka, anak ke surga. Yang lebih baik orang tua ke surga, anak ke surga. Dengan makna, karena kita ini bekerja siang, waktu kita, waktu malam-malam Jumat, hadirlah di majelis-majelis ilmu untuk meluruskan sembahyang sah dan benar. Akidah kita ini supaya kuat, keyakinan kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita malas untuk mengikuti majelis taklim, baik bapak dan ibu, maka kita nanti akan menyesal di kemudian hari. Contoh umpama satu, ikut Tengku Ridwan paman, Acau mandi junub istri itu Tengku Ridwan. Nak ada mau tanya Ustaz, perempuan itu ada berlobang telinga. Nak do jadi perempuan do mandi junub sekedar berdiri, harus duduk. Mengatakan itu di dalam majelis ilmu, kalau bahasa jamu agak musuh namanya, pasti kau tahu? Anu lain. Tapi kalau nak doa kecian, tidak lo tahu kan? Payah dibagi tahu. Kecian tak kayak bini tu. Kau mandi junub, Acau mandi kudu, telinga kudu berlubang ada sampai air. Kemudian telinga kau kan banu sikit, apa namanya? Abakiui. Ada gula gokoan, atau didiam-diam saja. Nak dosa mandi junub, nak dosa sembahyang, nak dosa baca Quran. Kalau orang berjunub belum mandi, itu rumput tu mengutuk. Rumput kalau berlaju mengutuk, tapi suaranya nak doa dengar. Itu umpama satu. Kalau perempuan yang alim, dia bertanya kepada suaminya, bagaimana cara mandi junub? Jadi bukan sekedar disiram-siram. Tapi bakal mengajar nanti kau payah lu ni, wah malah mengajar masjid taklim. Nak dosa Bapak Ibu sekalian, bukan Allah tidak menerima salat kita. Kita salat dalam keadaan berjunub. Mau nggak kita sembahyang berjunub, nado ikut kita majelis taklim. Waktu guru mengatakan kalau laki-laki berjunub wajib pegang ujung kemaluannya, buka sedikit, sampaikan air. Tidak boleh disiram-siram seperti itu saja, tidak sah mandinya. Kalau mandi tidak sah salat. Jadi yang seperti itu tidak mungkin dibicarakan dalam majelis umum. Bisa terbuka dalam taklim. Kemudian yang paling banyak sebenarnya bertanya majelis taklim perempuan. Ada puasa baru kau bertanya perempuan, Ustaz, ambo hitmo 2 bulan berturut-turut, acara puasa mo. Ambo hitmo biasa 7 hari, bulan kau lah 17 hari. Berapa hari ambo hit, berapa hari anda hit? Ambo hitmo kadang-kadang darah ada berdiri 21 hari. Apa mau semayang? Apa jadi mau berhubungan dengan istrimu atau suamimu atau tidak? Yang itu dulu dibahas dalam majelis ilmu. Kalau dalam ikut kajian musuh namanya. Tapi kalau apa yang musabuk je. Musabuk je. Baca musuh boleh tak? Karena biloli nanti ini. Jadi yang seperti perempuan kau nak do maunya bertanya. Kalau suami mengatakan pada istri, ibu mau apa hukumnya?
Itu zihar namanya. Kalanya mengajar lagu kau apa? Kau pulang saja ke rumah ke emakku, jangan balik-balik hati kolej. Jatuh talak atau tidak? Maka anak muda yang bertunangan wajib belajar lapat-lapat itu. Apa kewajiban suami kepada isteri? Apakah isteri itu untuk dijadikan bola? Apakah isteri untuk ke budak saja? Bukan. Itu seperti dikatakan oleh guru-guru kita. Maka kepada guru Zuan, selama 7 tahunlah mengaji, wa'tasimu bihablillahi jami'a, pegang hukum Allah seluruhnya, insya Allah selamat mengarungi kehidupan dunia akhirat. Tapi kalau kita saja yang memegang, kemudian istri kita ingat, maka akan terjadi bentrok di rumah. Bapak ibu sekalian, maka ayat mengatakan kan, pelihara dirimu keluargamu dengan orang lain nak ada begitu pending wak. Tapi kalau berdakwah satu rumah pending wak. Maka karena demikian berhati-hati. Setelah kita nikah dengan istri itu Tengku Ridwan, setan laknatullah inyo disapuilah bini wak sama arang dapur. Nampaklah wak istri wak do buruk, istri orang baik. Waktu sebelum kita nikah, datang setan dibedakanlah perempuan yang belum halal sama kita, dibedakannya. Nampaklah kita perempuan rancang. Setelah hijab kabul 1 bulan 2 bulan, istri kita tu lagu tonggak kau juga. Aduh, yang ada paniang lah. Itu disapui ke setan. Kalau tidak hati-hati, itulah nampaklah niatnya seperti kata Musa, nak do karena Allah. Kita mengikuti sunnah Rasul kau, nikah kau untuk memperkuat agama. Di keluarga kita berketurunan, berikan kepada keagamaan. Kalau tidak, kita akan menyesal. Sehebat-hebat orang bapak, sakayu-kayu orang, sehebat-hebat orang, makan piring mengalir jendela kau mengalir kau bah kau jadi apa nado pas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus berhati-hati dalam hidup kau. Kita ikut majlis taklim lagu kau, boh ibu-ibu ataupun bapak-bapak, ingatkan kepada kita akan mati. Karena ada tidak berzikir kepada Allah, nanti dia akan dilupakan oleh kalau awak nak ada pernah Allah melupakan diri awak pada diri awak, seolah-olah awak tidak akan meninggal, seolah-olah awak tidak ada di alam kubur, seolah-olah tidak menghadapi padang mahsyar, sirat dan sebagainya. Maka memperingatkan harus teringat perjalanan dunia masih ada ujungnya lain. Beko misalnya meninggallah kampung kau, apa kampung ini? Kata Pangindah. Cobalah kita lihat mayat meninggal. Di waktu setelah kuburan selesai, ditalkinlah oleh imam. Setelah imam talkin, pulanglah imam, tinggallah mayat kau seorang-seorangnya. Bupati, presiden, ulama, kisi, masyarakat sendiri dalam kuburan. Saat itu siapa yang mengawankan? Sehebat-hebat orang di situ kemampuan. Maka harus ingat mati. Kalau manusia nak ada ojo teringat mati, maka manusia itulah yang tidak pernah tobat. Kini seorang-seorang wak di dalam kuburan, coba wak ingat. Sehari semalam 24 jam adalah awak mendidik anak saleh umpama.
Berdoa anak saleh 5 kali sehari semalam, 5 menit, 25 menit. Selamat wadi azab. 2 berarti dianggap 3 jam, 1 jam. 23 jam lagi tergantung amal ibadah iman kita di waktu hidup. Kalau selamat, ada beriman, ada kuat ibadat, selamatlah kita dalam 3 jam lagi. Itu sehari semalam. Allah bagi orang yang ada hidayah Allah, terasalah dia bahwa hidupnya akan mengalami alam kubur. Tapi kalau orang nak ada pernah teringat kepada alam kubur yang dalam saja siap sampai nyo sakarat pangkat, maka karena demikian Bapak Ibu sekalian, menjadi iktibarlah kepada kita. Mana orang singkil yang kuat di singkil kini? Innalillah. Mana orang singkil ko yang paling kaya? Innalillah. Mana orang singkil ko yang paling tinggi pangkat? Innalillah. Di mana kini? Siapa mengharap inyo? Dipijak-pijak dekat kabau kini. Ada kuburan kan? Dipijak si ayam kabau. Sahabat hebat orang singkil. Kini sampai got apa namanya? Sampai kacang orang. Dipijak. Jadi itu menjadi pelajaran kepada kita yang hidup. Kalau itu nak ada menjadi pelajaran Bapak Ibu sekalian, maka kita nak ada perlu cemburu kepada orang banyak uang, tidak. Nak ada perlu cemburu kepada orang rumahnya bagus, tidak. Untuk apa rumah bagus, sembahyang tidak pernah. Untuk apa rumah ada bakilan, tak ada pernah saudara datang ke rumah tu. Awak bermasam muka kepada saudara. Untuk apa kepeng banyak? Nak ada pernah awak tu untuk taat. Tak ada artinya. Lebih baik awak tu berjalan kaki, tapi kaki awak untuk salat, daripada awak naik mobil, naik tina ekor, nak ada pernah kini awak untuk sujud. Setinggi-tinggi orang terbang, kalau nak ada letak kini ke sujud, tidak ada artinya. Naik pesawat tin, naik pesawat tin. Kalau nak ada merendahkan ni ke sujud, tidak ada arti. Maka karena demikian Bapak Ibu sekalian, kita kok hidup ada kaya, ada miskin. Kalau Rizwan nanti kaya, biasa-biasa saja. Kalau miskin, biasa-biasa saja. Yang penting taat. Karena yang dimuliakan Allah bukan kaya dan miskin, tapi taat, takwa di dalam hati. Maka ajarkanlah nanti istri untuk mempunyai sifat qanaah. Qanaah itu dengan makna menerima apa yang dibawa suami. Kalau suami membawa 1.000, alhamdulillah. Membawa 2.000, alhamdulillah. Membawa 3.000, alhamdulillah. Jangan membawa 100.000, bawa alhamdulillah. Membawa 1.000 lah masa-masa muka. Beko temutuk pak ala cawe kayak mana? Kalau tiku ada adat temutuk, ya. Adat temutuk. Jadi maka karena demikian, pegang saja ilmu yang sudah diajarkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, yang Allah umur 40 tahun ke atas, kalau tidak banyak membicarakan dunia, rugi hidup. Kalau tidak banyak membicarakan akhirat, rugi hidup. Jadi sehebat-hebat orang kini akhirnya menghadapi sakratul maut dan alam kubur. Jadi kini nak ada perlu cemburu orang-orang hebat. Yang cemburu mengapa nyo sering menakan masjid, mengapa nyo tidak pernah mengumpat orang, mengapa si fulan tu tenang mana hidup itu yang cemburu. Kalau kaya itu jangan cemburu, karena kehidupan orang sebenarnya adalah alam barzah menunggu. Maka Tuku Rizwan berhati-hati dalam hidup, berjalan saja, rezeki Allah. Indak nawak bakajo yang makan tetap makan. Selama hidup Bapak di atas singkil, ada pernahkah orang meninggal dunia karena lapar? Tidak makan? Tidak ada. Yang paling ada, mengapa meninggal? Tabrak. Mengapa meninggal? Sakit. Sakit pin, sakit kok. Mengapa meninggal? Lapar, tidak makan 3 hari. Tidak ada. Itu maknanya rezeki jangan disusahkan, sudah dijamin Allah. Maka tugas kita sekarang
adalah ibadat dan iman dakwah. Makanya ketika Wali Nangro hadir majelis taklim Latif Seribe, hadirlah Bapak Ibu sekalian untuk melatih-latih lidah kita supaya dapatlah waktu sakaratul maut la ilaha illallah. Kalau orang bertawajuh hati dengan Allah. Itu yang tujuan Wali Nangro beri pengumuman. Aku ada rumah musdar mengambil pengumuman, pengajian macam yang tujuannya supaya kita waktu sakaratul maut dapat menghadap Allah dengan baik. Maka itu sajalah Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan.